Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran daring, khususnya materi ekonomi mikro Islam. Hari ini seperti biasa saya akan menyampaikan materi lewat pemaparan channel YouTube. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari sehingga menambah sedikit wawasan keilmuan di bidang mikro Islam. Oke, untuk materi ini menjadi materi terakhir sebelum UTS. Jadi ini materi sampai kita akan melaksanakan UTS. Setelah ini nanti setelah UTS seperti biasa kita akan melakukan diskusi dan itu bersifat kelompok. Jadi ini materi terakhir menjelang UTS. Jadi nanti kita akan melaksanakan UTS dari materi awal sampai dengan materi teori penawaran Islam. Setelah kemarin kita permintaan, sekarang kita masuk teori penawaran Islam. Oke, untuk bisa mengefisiensikan waktu, kita akan mulai saja pembahasannya tentang teori penawaran Islam. Penawaran Islam ini akan mencangkup beberapa hal. Yang pertama akan membahas tentang harga lebih besar daripada harga variabel. Ini sudah jelas. Kenapa? Karena teori penawaran akan memberikan gambaran kepada produsen untuk melakukan atau untuk menjual hasil produksinya dengan harga yang lebih tinggi dari biaya variabel. Tidak mungkin perusahaan menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga produksi. Ini yang harus diperhatikan. Kenapa ada penawaran? Karena nanti akan ada permintaan dari konsumen. Entah yang mereka merasa kemahalan akhirnya menawarkan harga. Ya, dan itu harus diperhitungkan oleh perusahaan. Jangan asal kita memberikan harga. Terus kita akan derivasi perilaku individu adalah dengan kemampuan dalam menentukan harga dengan memperhatikan biaya variabel. Karena apa? Kita menghadapi konsumen. Konsumen ini berbeda segala halnya, berbeda kemampuan membelinya, berbeda daya keuangannya, berbeda persediaan keuangannya. Inilah yang harus kita perhatikan sehingga perusahaan bisa membuat strategi penetapan harga. Terus harga yang tidak terbatas. Kondisi penentuan harga tidak terbatas antara kurva margin dan kurva biaya rata-rata. Jadi di dalam kondisi bisnis ini terjadi beberapa produsen yang memang mereka tidak bisa menetapkan suatu komponen harga tertentu. Dan inilah yang menjadi faktor bagaimana kita harus bisa benar-benar memperhatikan bagaimana konsumen kita, bagaimana biaya produksi kita, bagaimana penetapan harga kita sehingga tidak terjadi atau tidak menjadikan kondisi yang terlalu jomplang. Misalkan yang murah kebangetan murah, yang mahal kebangetan murah, tapi kita profesional saja. Kita profesional dan kita sesuai dengan proporsionalnya. Jadi kita menetapkan bagaimana kondisi perusahaan bisa bertahan dengan adanya penawaran kepada konsumen. Dan konsumen pun bisa menikmati hasil produksi kita dari hasil permintaan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu yang diharapkan dari penawaran Islam. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang definisinya dulu nih. Penawaran adalah berarti ada jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Jelas, ada waktunya. Ya, kita lihatlah pengusaha martabak rata-rata jualannya siang menuju malam, jarang pagi-pagi. Kecuali di pasar-pasar tradisional ya, yang targetannya untuk penjual warung. Tapi kan nggak banyak. Terus nanti dari lipstick makin tinggi harga suatu produk, maka besar jumlah produk yang ditawarkan. Ya, jadi tinggi rendahnya harga produk itu akan ditentukan oleh kualitas produk itu sendiri. Ya, jadi nanti ada faktor yang sama. Nggak mungkin harga kita nyelancang, harga mahal sendiri nggak mungkin. Pasti ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi dari harga kita. Makanya di sini ada penawaran.
Ketika kita menjual di lingkungan elit, maka di situ akan ada faktor mendukung kenapa kita harus menjual dengan harga yang menyesuaikan dengan kondisi pasar kita. Karena apa? Di situ ada apa ya? Ada faktor yang mendukungnya. Contoh, gaji di Garut dengan gaji di Bandung mungkin besar di Bandung, tapi secara biaya hidup gaji di Bandung lebih besar. Karena apa? Ada faktor lain yang mendukung itu. Gak mungkin kita mengharapkan gaji besar di kota lain tapi gaya hidup di Garut, nggak mungkin. Jadi ini ada ceteris paribus. Terus ada proses tawar menawar. Di dalam penawaran pasti ada permintaan. Itu akan menghasilkan sebuah proses tawar menawar, mana jumlah barang ataupun jasa yang terjadi dan dapat tawarlah produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Makanya nanti produsen suka ada penawaran harga, penawaran diskon, penawaran hal-hal apapun yang berkaitan dengan aktivitas tawar menawar. Dan ini dalam dunia bisnis wajar. Dan itu akan meningkatkan sebuah konsep saling membutuhkan. Sebuah konsep kita menjaga keseimbangan. Jangan sampai tawar menawar ini menjadikan produsen rugi, konsumen untung. Jangan sampai juga tawar menawar menjadikan produsen terlalu untung, sementara konsumen mendapatkan sedikit manfaat. Ini yang tidak diharapkan. Jadi tawar menawar ini adalah tujuannya untuk mendapatkan sebuah keseimbangan. Terus ada beberapa ilustrasi tentang penawaran ini dari Ibnu Khaldun. Bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Tapi di kota kecil bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi ketika barang-barang tersedia sedikit. Maka harga akan naik, namun bila jarak antar kota dekat dan aman, akan banyak barang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harga akan turun. Hanya di dalam tawar menawar, ketika kita keterbatasan makanan atau barang atau apapun itu pasti ada yang namanya proses ekspor impor, pasti ada yang namanya kegiatan ekspor impor. Itu tujuannya apa? Untuk memenuhi faktor penawaran dari kita. Karena apa? Jika bahan makanan sedikit, maka ini akan tinggi. Sama aja dengan penawaran, itu kan hampir sama dengan konsep harga ya. Jika barang banyak, harga murah, barang sedikit, harga mahal. Makanya ada ilustrasi lain, makanya ada hal-hal lain yang kita butuhkan dari produsen-produsen di luar. Di Garut, tidak semua produsen asli orang Garut. Justru ada yang dari Tangerang, dari Jawa Barat khususnya yang memasok produk-produknya ke Garut. Sehingga apa yang di Garut terasa sulit itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan dengan harga, dengan penawaran yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini harus kita pahami kenapa ada aktivitas ekonomi di luar penawaran seperti adanya impor dan ekspor. Tujuan untuk ini, untuk menyeimbangkan pasar. Karena nanti di dalam teori moneter selanjutnya itu adalah bagaimana sistem ekonomi ini, sistem moneter ini bisa menjaga keseimbangan antara aspek keuangan dengan aktivitas real. Salah satunya adalah bagaimana aktivitas real itu bisa ditunjukkan oleh produsen yang bisa membaca situasi, bisa melakukan potensi dari penawaran itu sendiri. Kayak itu ya ilustrasinya. Bisa kalian nanti coba lihat ilustrasi lain di literatur tertentu. Oke. Revelasi penawaran dalam surat Ibrahim bahwasannya Allah menciptakan bumi beserta isinya, tapi secara proses Allah menciptakan bumi dulu sebelum manusia. Ya, bumi kemudian berevolusi sehingga dapat ditinggali oleh manusia. Oleh karenanya Allah menciptakan bumi untuk kepentingan hidup manusia. Ya, sama halnya dengan tadi. Perusahaan itu hadir untuk membantu kebutuhan manusia. Makanya tidak bareng. Ya, inilah bukti penawaran. Kita sebagai konsumen butuh yang namanya produk, tapi produk diciptakan oleh produsen. Makanya produsen menawarkan dulu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketika itu cocok, maka dilakukan sebuah produsen yang mana ada kesepakatan antara konsumen dengan produsen untuk menyepakati sebuah penawaran, tawar-menawar, permintaan, dan aspek-aspek lainnya. Sehingga refleksi penawaran ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, makanya produsen yang tanggap terhadap konsep penawaran khususnya di ekonomi mikro Islam, mereka akan memahami dulu bagaimana permintaan dimunculkan.
bagaimana permintaan dibutuhkan sehingga mereka melakukan sebuah penawaran sebagai refleksi dari perwujudan permintaan konsumen atau pasar. Itu ya harus kita pahami dulu. Jadi dalam mikro Islam ini ada sebuah konsepnya, ada sebuah pendekatannya khusus yang Allah jelaskan melalui surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Terus nanti ada faktor-faktor penawaran. Yang pertama ada harga barang dan barang substitusi. Jika harga barang tinggi maka penawaran akan meningkat. Jika harga barang rendah maka penawaran akan menurun. Jadi ini nanti akan ada beberapa barang yang memang harganya tinggi, penawarannya justru meningkat. Karena apa? Di situ kan tadi ada hal-hal yang akan mendukung barang kita naik. Kenapa ya? Ada kualitas, ada mungkin layanan yang baik dan sebagainya, sehingga penawaran akan semakin tinggi. Begitupun dengan nanti barang substitusi. Ketika kita menciptakan barang A, pasarnya kurang, maka kita harus ciptakan barang substitusi yang hampir-hampir sama. Seperti misal saya memproduksi ayam dan nasi. Ada orang yang nggak suka nasi, saya sediakan kentang. Ada orang yang bosan dengan kentang, saya sediakan roti. Alhasil itu bisa menjadi harga barang baru dan produk substitusi yang baru. Terus keduanya kita harus pikirkan biaya produksi juga. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan sebagainya. Ini yang harus kita pahami dan ini nanti akan masuk kepada hitungan aspek neraca laba rugi. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana biaya produksi itu mencakup biaya variabel tetap dan non tetap. Kemudian tingkat teknologi yang digunakan. Kenaikan produksi dan perkembangan teknologi merupakan hal yang terjadi pada kondisi saat ini. Pengembangan teknologi merupakan salah satu faktor untuk mulai biaya produksi, meningkatkan produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang baru. Jadi ini akan mempengaruhi produsen bagaimana menyiapkan barang itu tergantung dengan teknologi yang digunakan. Kenapa harga pabrik bisa lebih murah daripada home industry? Karena pabrik secara teknologi lebih besar, lebih cepat, dan lebih bisa menciptakan produk yang baru yang banyak dalam satu waktu yang lebih efisien. Makanya jika kalian berbicara produsen besar, ya kita akan selalu kalah dengan yang namanya produsen besar akan selalu menguasai pasar karena mereka secara fokus, secara teknologi mutakhir dibanding dengan kita-kita nih yang baru home industry. Tapi home industry pun tetap harus bisa melakukan perhitungan sehingga bisa menyaingi, karena nggak mungkin dong pabrik itu bermula dari langsung pabrik, pasti mereka pun mengalami hal-hal perintisan yang sama. Nah inilah minimal kita bisa menggunakan teknologi lah, misal ada fasilitas media kita pakai, ada kalau di makanan ada GoFood kita pakai, kalau di fashion ada marketplace kita pakai, sehingga kita bisa menembus pasar-pasar yang sudah bergabung atau terlibat dalam dunia-dunia kemajuan teknologi. Ini yang harus kita pahami. Terus ada jumlah penjual. Jumlah penjual ini akan memiliki pengaruh yang tinggi juga dalam kondisi penawaran. Makanya semakin banyak penjual yang mampu menjawab pada tingkat tertentu, maka makin tinggi tingkat penawaran. Kayak tadi misal saya bergerak di bidang kuliner, banyak kan penjual yang setipe dengan produk saya, tapi apa yang saya tawarkan? Misalkan perbedaan dari sisi rasa, saus, kemasan, apapun itu coba saya lakukan penawarannya kepada konsumen, sehingga nanti konsumen bisa memilih loh. Dia pengen makan ayam crispy tuh, ada yang ngejar ke sambal, dia cari geprek dulu. Pengen saus yang beda, bisa nyari ke saya. Pengen bisa nyari ke produk lain, sehingga penawaran ini akan memunculkan suatu pilihan-pilihan alternatif bagi konsumen. Selanjutnya adalah kondisi alam. Ini ada perubahan iklim, ada perubahan alam, bencana, dan sebagainya mempengaruhi. Bagaimana ketika COVID datang, itu penawaran kan seolah-olah perusahaan itu mengalami kebingungan. Apalagi mereka-mereka yang bergerak di bidang kafe, restoran, hotel, mereka bingung harus menawarkan kepada siapa. Kenapa? Ada kondisi situasi yang tidak kondusif ditambah dengan aturan-aturan dari pemerintah yang melarang misal pembatasan sosial dan sebagainya, itu akhirnya berdampak. Terus kemudian ada ekspektasi. Jika harga diperkirakan naik, maka produsen akan menyimpan barangnya beberapa hari sehingga akan mendapatkan keuntungan besar. Tapi dalam Islam, menimbun bukan solusi, ya, tapi menjaga agar produksi tidak merugi karena rendahnya harga barang. Jadi kalau dalam Islam juga kita sebenarnya bisa sih untuk menjaga untuk menjaga
kondisi harga biar tetap terjaga, tapi bahasanya tidak menimbun ya. Tujuannya tidak menimbun dari kita. Misal, saya itu membuat strategi, misalkan saya sudah terukur nih. Misal di saya itu ada produk chicken wings ya. Ada produk chicken wing itu saya seminggu bisa 30 kilo. Kebetulan harga sedang turun dari pemasoknya. Biasa misalkan saya dapat 40.000 misal. Tiba-tiba sekarang ada promo 30, nyetoklah saya 90 kilo dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan saya selama 3 minggu ke depan. Dan itu bisa kita lakukan. Pertama, yang harus kita lakukan dari proses menyiapkan stok adalah pastikan jumlah stok yang kita siapkan tidak akan rusak. Kalau nimbun, kita nimbun sebanyak-banyaknya. Kalau rusak, bahkan kita nggak peduli barang mau rusak atau tidak. Makanya saya itu kalau menyiapkan stok bahan, terus saya perhatikan expirednya, saya perhatikan kualitasnya rusak atau enggak, sehingga harapan saya tetap bisa habis di target yang saya bisa tentukan. Misalkan untuk per 3 minggu ya sudah akan saya habiskan di 3 minggu. Dan ini harapan saya. Jadi tidak sengaja menimbun, kalau menimbun kan kita nahan harga. Ya, kalau kita membuat kayak stok, itu kita mempertimbangkan aspek-aspek biaya yang bisa kita tekan. Salah satunya dengan stok. Karena di stok ini nanti kan ada manajemennya, ada manajemen stok, ada FIFO. Barang yang pertama masuk harus pertama keluar. Itulah yang harus kita praktekkan. Jadi kalau dalam dunia kuliner itu bisa kita stok bahan, bisa kita stok bahan baku, apapun itu yang bisa menekan biaya produksi. Terus, di dalam penawaran ada pengaruh lain yaitu adanya zakat. Ini membedakan penawaran ekonomi mikro Islam dengan yang konvensional. Kenapa kita harus ada alokasi zakat? Ingat, kita harus sadar bahwasanya membayar zakat itu menjadi kewajiban bagi kita. Ya, kalau bisa kita nih selaku pengusaha alokasikanlah dana itu sedini mungkin. Ya, jadi beberapa hal bisa kita sisihkanlah dana usaha kita, dana bisnis kita untuk zakat atau sedekah. Kenapa harus ada itu? Karena dengan adanya zakat kita mencoba untuk membangun sisi penawaran dari sisi moral, sosial, dan ekonomi. Ya, jika kita melakukan zakat, maka tidak akan ada penumpukan ekonomi. Misalkan saya produsen mendapatkan keuntungan, numpuk di saya semua keuntungan, tidak. Tapi kita berpihak kepada mereka yang membutuhkan, sisi sosial membutuhkan, sumbangsi kedermawanan dari para pengusaha. Sehingga apa? Ketika kita berikan kepada mereka sebuah hal yang bisa bermanfaat bagi mereka, itu akan memunculkan permintaan-permintaan yang baru. Ya, dan mereka akan menjawab juga penawaran-penawaran yang kita tawarkan. Kenapa? Ada kebaikan, maka akan lahir kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi di dalam penawaran itu ada pengaruh zakat. Ini harus kita perhatikan ya. Terus nanti ada zakat hasil produksi sama dengan zakat perniagaan. Islam mengatur zakat perniagaan dengan memenuhi, ada yang berpendapat harus misal 96 gram dalam 1 tahun, atau kita bisa menghitung. Kalau saya sih diajarkan oleh orang tua dari modal. Misal saya belanja minggu ini 1 juta ya, saya keluarin zakatnya per 1 juta berapa. Itulah yang kita pahami, yang kita sadari, sehingga setiap saya belanja ya saya keluarkan zakatnya. Jadi saya tidak ngambil dari hasil keuntungan, saya ngambil dari modal yang saya putar. Misalkan total seminggu ini saya belanja 5 juta, ya sudah saya keluarkan zakatnya 5 juta. Minggu depan misalkan belanja 3 juta, saya keluarkan zakatnya dari nominal 3 juta itu. Dan itulah yang menjadi arahan saya, karena saya diajarkan di rumahnya seperti itu. Jadi ada target-target dari zakat yang harus kita sisihkan sebagai kepedulian kita terhadap unsur moral dan sebagainya. Itu di dalam penawaran harus kita lakukan. Karena apa? Penawaran kan sifatnya dari sisi produsen. Kalau permintaan kan kemana sifatnya dari sisi konsumen. Bagaimana produsen harus peduli akan dampak usaha yang dilakukan, salah satunya mendapatkan keuntungan dan bisa membangun kepedulian antar sesama. Terus nanti ada objek zakat. Objek zakat jadikan adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Ulama berpendapat pertama, objek zakat adalah ekonomi keren, biaya tetap yang boleh diperhitungkan. Dan pendapat kedua adalah wasiren atau biaya variabel saja yang diperhitungkan. Nanti coba kalian nanti pahami, pelajari zakat mana yang akan kalian ambil ketika kalian sudah berkecimpung di dalam dunia produksi atau di dalam hal-hal yang bersifatnya
perniagaan. Bisa nanti kalian analisis dan kalian tentukan mau ngambil zakatnya dari sisi yang mana. Oke, ini ada beberapa hubungan nih antara kesediaan untuk produksi dan kurva penawaran. Ini MC itu ada marginal cost, P ini price, dan ada marginal revenue, yaitu pendapatan. Jadi bila harga yang dari pasaran berlaku dengan jangka pendek adalah P, maka produsen akan memiliki keuntungan yang ekonomis yaitu P, ya, ada equity, ada QS. Nah, jadi ini ada keuntungan produsen di sini nih, ya. Jadi ada harapan bagaimana daerah yang diarsir itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Jadi kurva MC ini berada di dalis kurva AVC, yaitu Average Variable Cost. Adalah garis yang menjelaskan produsen bersedia memproduksi. Jadi nanti produksi bisa kita lakukan kalau perkiraan harga yang kita keluarkan itu di atas harga variabel. Jadi kalau di bawah harga variabel kita akan rugi. Jadi kalau disimpulkan, apabila UI1 dihubungkan maka akan mendapat kurva penawaran. Nah ini nih ya, ada UI1 dan ada UI2. Ntar coba saya pakai ini biar bisa digambarkan lah. Sebentar. Sebentar ya. Ini coba kita nanti akan coret-coret. Saya lupa tadi belum keluarin alat untuk membuat coretannya. Nah, nanti ini akan mempengaruhi di daerah-daerah sini nih. Jadi kalau dihubungkan UI, ya kurang lebih akan jadi ini nih. Akan jadi U1 dan U2, dan itu menjadi konsen harus kita pahami. Waduh, banyak banget ya error kayaknya nih. Sebentar. Oke. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Ini ada nih. Ini daerah yang diarsir. Ini merupakan adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya segala bentuk aktivitas produksi itu harus di atas average variable cost. Jadi jangan di bawah itu. Nanti price yang kita tetapkan harus di atas rata-rata biaya variabel kita. Misal kamu kalau punya usaha penawaran modal kamu 5.000, ya lakukan penawaran di atas harga 5.000. Jangan di bawah itu, karena apa? Kamu akan mengalami yang namanya kerugian di situ ya. Itu tidak akan terjadi proses-proses proses-proses yang nantinya akan menjadikan kita merugi di dalam aktivitas produksi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nanti, oh ya belum, ini yang terakhir. Nanti dalam kurva UI ini akan naik ke sini. Nah, sehingga di situ ada penawaran. Jadi penawaran itu harus tumbuh dari kiri ke atas kanan, sehingga dibutuhkanlah penawaran. Makanya ketika penawaran ada, maka di situ akan ada permintaan, dan ini harus kita perhatikan. Ini harus kita pahami, ini yang harus kita bisa sadari, bahwasanya hal-hal yang mencangkup kurva itu harus bertujuan untuk memenuhi permintaan dari konsumen, dan harus diperhatikan juga permintaan konsumen harus ada di atas kurva AVC. AVC itu adalah average variable cost. Terus selanjutnya kita akan lihat di sini perumusan kurva penawaran sektor industri. Misal kurva margin untuk 2 perusahaan dilambangkan dengan MCA panel A. MCA panel A berarti ini ya. Terus nanti ada juga MCA panel B. Ini MCA panel B nih. Ini yang A, ini yang B. Ya. Dua kurva biaya marginal akan berlaku bila harga lebih besar daripada harga variabel. Ingat ya, biaya marginal harus lebih besar daripada harga variabel. Nah, di panel A harga produk hanya produksi Q1, ini harusnya titik Q1 di sini. Ini titik Q2. Ini pun sama, titik Q1
A di sini, C1B di sini. Terus nanti di panel A, perusahaan yang memproduksi Q1 jika harga berlaku P1. Ini P1 ya, ini P2 ya. Ini harus kita perhatikan. Ini berlaku untuk produsen yang berproduksi pada Q1 apabila harga berlaku di P1. Nah, ini mereka akan memproduksi kalau harganya pas di sini. Ini pun sama. Ya. Begitupun dengan ini. Maka jika kita simpulkan, kedua produsen ini akan sama-sama memproduksi barang yang sama jika ada kesesuaian antara Q1 dengan P1, Q2 dengan P2. Sehingga jika dimarginalkan, jika dijumlahkan, akan banyak produsen yang produksi di barang yang sama dan ini akan meningkatkan permintaan. Sehingga kita tidak akan mengurangi yang namanya penawaran, karena apa? Banyak perusahaan yang produksi barang yang sama dengan permintaan yang sama. Gitu. Jadi ini akan ada penambahan apa? Penambahan produk yang ditawarkan. Sehingga tadi harapannya semakin banyak produk yang ditawarkan, maka di situ akan terjadi harga yang relatif lebih terjangkau. Ya, kenapa? Sesuai dengan konsep permintaan. Oke, itu yang bisa kita pahami dulu lah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke biaya marginal dan kurva supply. Di sini tiap tingkat harga di bawah minimum AVC dan nilai yang ditawarkan adalah nihil. Ketika ada harga di bawah AVC, maka akan ada nilai yang nihil, ya rugi lah. Ketika tingkat harga sama dengan AVC, maka jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Nih, ini Q2 nih. Ya. Ketika harga yang ditawarkan sesuai dengan AVC, maka ada di sini titiknya. Tapi kalau di bawah AVC ya ini kita akan nihil nih. Ini di bawah AVC nih. Ya, ini minus AVC ini. Kita lihat ini minus AVC. Ya. Ini minus AVC ini. Kalau ini sama dengan AVC ini. Ya, tawarkan adalah Q2. Untuk tingkat harga di atas AVC, maka jumlah yang ditawarkan akan digambarkan kurva MC. Kurva MC itu ini. Ya, misalnya ketika harga sama dengan ATC, maka jumlah yang ditawarkan adalah kurva Q2. Kurva penawaran adalah kurva yang marginal cost-nya di atas kurva AVC, yaitu kurva yang memiliki selisih antara kurva ATC dan kurva AVC yang ada garis merah ini tadi. Ya, ini ada garis merah nih di sini. Ya, di sini ada garis merah. Ini adalah kurva di antara AVC dan ATC. Maka kalau kita lihat kurva ini, bisa kita simpulkan bahwasannya kurva ini adalah untuk tingkat harga di AVC, maka perusahaan hanya akan memproduksi di rata-rata ini. Karena ini udah di atas AVC. Yang cocoknya adalah Q2 dan Q3. Ya. Meski harga lebih kecil dari ATC, tapi bagi perusahaan tetap menjual angkunya karena perusahaan sudah mampu membayar AVC-nya. Dan kerugian yang terjadi sebesar AFC-nya. Fixed cost adalah biaya tetap yang sebaiknya perusahaan apakah perusahaan memproduksi atau tidak memproduksi. Jadi tetap ya, bagusnya masih di bawah ATC. Total cost. Tapi kalau variabelnya sudah tertutupi, ya kita sudah aman. Baru aman sih ya, belum tenang. Dan itu akan ada biaya apa? Biaya fixed cost yang berat bagi kita. Ya, jadi nanti jika melihat ini, maka perusahaan jangan sekali-kali mau memproduksi Q1. Kalau melihat di sini, kenapa? Q2 dan Q3 ini ada di antara tengah-tengah. Jadi ini gambarannya bersama dengan ini, berarti yang harus kita usahakan adalah di sini nih, Q1 dan Q2. Ini ada total cost, ada variable cost, dan ada fixed cost. Kalau fixed cost kan ke biaya gaji, biaya apa sebagainya itu biasanya tetap ya. Biasanya variabel ini lebih mahal loh. Itu yang saya rasakan, biaya variabel itu lebih mahal karena kita ada belanja harian, belanja mingguan, belanja bulanan. Kalau fixed cost itu kita harus biayanya cenderung tetap. Cuman jika perusahaan terganggu di bawah variabel, maka kita akan mengalami sebuah kerugian yang ganda. Kita harus memikirkan fixed cost-nya dan kita harus memikirkan variable cost-nya. Nah, ini harus kita pahami dulu bersama. Terus nanti selanjutnya setelah biaya marginal, kita harus memahami juga beberapa kondisi. Jika perusahaan berharap tetap memantapkan keberadaan produknya di pasaran, maka tingkat harga harus melampaui ATC. Kan tingkat harganya harus ada di atas ini nih. Ya, tingkat harganya sudah di atas ini. Kenapa? Kita harus menutupi biaya ATC, biaya AVC, dan biaya AFC. Ini harus kita tutupi. Makanya tentukan biaya di atas ATC. Ya.
Bagaimana bila perusahaan memilih untuk tidak berproduksi bila harga di bawah ATC? Kerugian perusahaan akan bertambah besar. Pertama, perusahaan harus menanggung AFC-nya. Kalau kita nggak produksi, ya sama juga, karena kita kan sudah ada kegiatan produksi, tetap harus ada produksi minimal di atas AVC dulu. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan operasi berarti pelaksana perusahaan tidak mempunyai pendapatan. Kalau ini tidak dilakukan dan kita memaksakan, maka perusahaan akan tidak mempunyai pendapatan. Dan ini tidak diharapkan. Perusahaan tidak bisa produksi, ya tidak ada pendapatan. Ketika produksi harus di atas AVC. Kalau di bawah itu perusahaan tetap akan rugi. Makanya perusahaan harus bisa mengoptimalkan peran perusahaannya dan tetap bertahan minimal di atas AVC-nya. Setelah itu, setelah bertahap kita kejarlah di atas ATC-nya. Itulah untuk penawaran. Sehingga perusahaan akan mudah jika dihadapkan pada suatu kondisi. Ketika konsumen misalkan merasa kemahalan, padahal produksi kita sudah sesuai di atas HPP, mungkin bisa saja HPP kitanya kemahalan atau biaya produksinya kemahalan atau apa, itu bisa kita analisis, bisa kita buat strateginya sehingga kita bisa membuat pola penawaran yang baru. Itu pun yang saya alami kok ketika saya mengawali pertama merintis usaha, ya terkadang saya merasa harga saya terlalu mahal dan sebagainya, dan tapi itu saya yakini, saya pahami ketika ada yang salah di penghitungan biaya kita, ya bisa kita rubah sehingga ada penawaran baru. Itu yang diharapkan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke pembahasan yang terakhir. Ini dari surplus produsen. Produsen surplus merupakan sesi antara total revenue dengan total variable, dapat dihitung dengan dua cara, yakni cara pertama dengan sistem matematis. Jadi total revenue adalah hasil kali dari price dan quantity, dan untuk total variable cost adalah hasil kali AVC dan Q, ya, dan quantity. Selisih kudanya dapat digambarkan dengan segi 4 yang di RC, atau hasil antara V kurangi AVC dengan Q bintang. Nah, ini jadi produsen surplusnya di sini, ya. Ini jadi produsen surplusnya di mana produsen mendapatkan selisih ketika dia sudah menjual. Ini ada AVC, selisihnya ini di sini antara ini, makanya tidak ada selisih harga, keuntungan dan sebagainya. Atau yang terakhir bisa saja dengan ini. Kedua, menghitung produsen surplus dengan memperhatikan variable cost untuk memproduksi satu unit output yang sama dengan marginal cost pada jumlah output satu unit. Jika variable cost memproduksi 2 unit output yang sama dengan marginal cost ditambah dengan satu output dan 2 jumlah marginal cost dan seterusnya, sehingga menghasilkan variable cost quantity sama dengan MC1 marginal cost 1 tambah marginal cost 2 sampai dengan marginal cost selanjutnya. Makanya ketika total variable cost-nya 100, marginal cost-nya 100, jadi surplusnya 100. Yang keduanya sama, jika variable cost-nya 200, marginal cost-nya 100, tetap bertambah terus 200, biaya marginal cost-nya tetap. Makanya semakin tetap biaya marginal cost, maka di situ prosedur surplus digambarkan dengan daerah yang di bawah P dan di atas kurva MC. Jadi ini total variable cost-nya akan mengarah ke sini nanti. Semakin tinggi marginal cost-nya, ya semakin tinggi juga surplus produsennya. Karena apa? Di situ ada biaya yang kita keluarkan, ada biaya yang kita optimalkan dengan produksi yang sama. Dan ini kan ya akhirnya yang apa ya, menjadikan kenapa harga pabrik bisa lebih murah dan sebagainya, karena tadi menggunakan teknologi loh. Kita bisa saja membuat suatu misalkan ada produk A, dia produksi, saya dulu pernah main ke Pocari Sweat ya. Pocari Sweat itu dalam waktu 5 menit bisa memproduksi 400 botol kalau nggak salah dengan mesin. Kebayang nggak kalau kita pikirkan berapa penawaran Pocari Sweat, dengan dia menjual harga 6.000 pun kayaknya masih worth it. Dia masih mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Dari dia mencetak produk yang banyak dengan satu waktu yang tertentu. Kalau manual 5 menit mungkin satu juga susah ya, tapi karena dengan mesin. Nah, dari situlah ada variabel-variabel yang harus kita perhatikan. Mencetak lebih banyak bisa saja produsen menghasilkan biaya yang lebih efisien. Sama halnya dengan kita berbicara produksi, makanya penawaran akan berbicara hal apa yang dilakukan oleh produsen sehingga muncul aspek-aspek yang bisa kita tawarkan, entah harga,
entah barangnya, entah kualitasnya dan sebagainya, sehingga ada harapannya terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan, tidak ada jomplang, tidak ada pihak yang dirugikan. Dan ini yang diharapkan dalam standar ekonomi mikro khususnya di Islam adalah adanya keseimbangan antara pihak produsen, konsumen, termasuk nanti di pihak lainnya melibatkan lembaga keuangan, sehingga adanya aktivitas ekonomi Islam adalah adanya keseimbangan antar beberapa pihak yang saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan ekonomi sesuai apa yang sudah dituntun oleh Nabi kita itu Nabi Muhammad, menjaga keseimbangan ekonomi adalah menjadi sebuah kepentingan bersama, karena itu yang akan memperkuat sebuah negara, sebuah agama, dan konsep dalam kehidupan. Oke, itu saja ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum bisa dimengerti, bisa nanti kita ada momen luring, kita bisa tanya jawab atau kalian bisa menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan materi-materi ini. Mohon maaf untuk materi hari ini saya berbicara agak sedikit kurang lantang, kurang lancar karena kondisi saya sedang sariawan. Aduh parah nih, sariawannya banyak, jadi ada kagok ya, ngomong teh nyeri gitu, teh sakit. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan yang bagi yang kurang mengerti bisa nanti kita diskusi dan sebagainya. Hatur nuhun untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan teori ini bisa menambah keilmuan kita dan bisa dipraktekkan dalam kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Bagaimana pola penawaran, pola permintaan ini akan bermanfaat bagi eh, sebuah kebijakan, keberadaan suatu produk yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.